Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Senang sekali kita boleh bersama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya menikmati hadirat Tuhan dan saya berdoa setiap kita boleh merasakan lawatan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan mengenai hidup ini menggenapi rencana Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, saudaraku ya, supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan kita mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan yang disiapkan Allah itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita tahu bahwa Allah merencanakan sejak semula bagaimana hidup kita ini. Itu sebabnya katanya kita dibuatnya, diciptakannya untuk maksud Allah, yaitu rancangan rencananya yang luar biasa baik itu. Nah, saudaraku, apa yang terjadi ya? Sebenarnya masalah-masalah yang terjadi sekarang ini adalah karena mismatch antara rencana kita dan rencana Allah. Tidak ada kesesuaian antara apa yang kita rencanakan dan apa yang Tuhan rencanakan. Ibarat seperti baut dan mur, dia diciptakan untuk berpasangan. Ya, dia dibuat sedemikian rupa ya untuk itu saja. Dan ketika kita pasangkan baut dan mur yang berbeda, dia tidak akan pernah pas. Ada tidak matching. Nah, begitu sebenarnya dari kebenaran firman Tuhan itu, Tuhan katanya membuat kita, menciptakan kita untuk pekerjaannya. Yang dipersiapkan Allah. Jadi Allah merencanakan sesuatu sehingga dia membuat kita. Tetapi apa yang terjadi, karena memang manusia diciptakan adalah makhluk bebas, dia memiliki rencana sendiri yang berbeda dengan rencana Allah. Dan akhirnya di setiap situasi selalu tidak pas, tidak cocok, terjadilah masalah. Anak-anak Tuhan banyak berdoa, Tuhan saya maunya ini, berkati saya. Bukankah firman-Mu berkata Tuhan menyertai aku? Iya benar, aku menyertaimu, tetapi bukan untuk rencanamu anakku, tetapi rencanaku. Terjadilah masalah saudaraku. Ya, Yakobus berkata, dari mana datangnya perselisihan, sengketa? Karena engkau mengingini sesuatu, engkau tidak mendapatkannya. Begitulah banyak orang ya menjadi kecewa dengan Tuhan. Dia tidak melihat, sepertinya dia lihat kok Tuhan tidak menyertai hidupnya. Ada masalah selalu. Kenapa? Karena dia paksakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan untuk rencana-rencananya. Padahal Alkitab berkata, Tuhan memberkati engkau, memelihara hidupmu, menjaga hidupmu, bila engkau ada di dalam rencananya. Bila engkau mengerjakan pekerjaannya. Jadi penting sekali saudaraku, setiap anak Tuhan memahami betapa dia dibuat, diciptakan adalah untuk rencana Tuhan dan bukan yang lain. Makanya ada lagunya, hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi rencana Tuhan. Saudaraku, ada satu contoh dibuat sengaja. Tuhan datang ke dunia ini sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Dan Alkitab menjelaskan betapa hidupnya adalah untuk menggenapi rencana Bapanya. Menggenapi rencana Allah. Tidak ada satupun pekerjaannya
yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Dia adalah contoh manusia yang sempurna. Tidak ada salah. Ya, sampai-sampai saudaraku, perkataannya pun sudah dinubuatkan. Dan baru-baru ini kita memperingati kematian Yesus. Saudaraku, ada kata-kata yang dia katakan sudah selesai. Ada kata aku haus. Semuanya sudah tertulis di dalam firman yang pada waktu itu. Pada waktu itu adalah Taurat. Sampai saudaraku, ia bisa berkata, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Ia menggenapi semua hukum Taurat itu. Ia menggenapi semua nubuatan yang ada di dalam kitab para nabi. Luar biasa, tidak ada satupun yang tidak terlewatkan. Nah, ini menarik. Di Yohanes 4 dia sampai katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, itu luar biasa. Dan saya mau katakan kepadamu, jemaat Tuhan, engkau harus juga bisa berkata, Tuhan, hidupku ini adalah untuk melakukan firman-Mu, untuk menggenapi rencana-rencanamu, menyelesaikan pekerjaan-Mu. Engkau akan lihat semua kebenaran firman Tuhan itu digenapi atas hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan menyertai engkau. Bagaimana mukjizat Tuhan menyertai engkau. Bagaimana, saudaraku, pekerjaan Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Kalau engkau sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan menjadi rencanamu. Nah, sekarang saudaraku, kita akan bedah kebenaran firman Tuhan Efesus 2 ayat 10 itu. Ya, menarik sekali saudaraku. Jadi ada 4 kebenaran di sana. Yang pertama tadi, kita ternyata diciptakan adalah untuk rencana Allah. Nah, yang kedua adalah, saudaraku, jadi ini saya buat bagaimana kita hidup di dalam rencana Tuhan ini. Bagaimana kita bisa hidup dalam rencana Tuhan itu. Nah, ayatnya akan berkata, kita ini diciptakan adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi untuk bisa tahu rencana Tuhan, yang pertama adalah untuk kita bisa hidup dalam rencana Tuhan adalah temukanlah rencananya. Carilah rencananya. Temukan, saudaraku. Carilah pekerjaan baik itu. Iya. Tuhan berkata, ya saudaraku ya, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi temukanlah pekerjaan baik itu. Ya, mengapa saya harus katakan temukan? Yesus mengajari begini saudaraku ya. Di dalam Matius 13, kerajaan sorga itu katanya adalah seumpama harta terpendam yang ditemukan orang. Dan akibatnya apa? Orang itu setelah menemukannya menjual seluruh hartanya untuk memperoleh ladang itu. Atau satu lagi dia katakan, kerajaan sorga itu sama seperti orang yang mencari mutiara. Mutiara yang indah. Setelah ditemukannya katanya, lalu ia akan sangat berbahagia lalu menjual semua hartanya untuk memperoleh mutiara itu. Mengapa? Karena memang pekerjaan Allah itu, rencana Allah itu luar biasa indah, luar biasa bagus, saudaraku. Sayangnya banyak anak Tuhan tidak memahaminya. Dia pikir rencana Tuhan itu, waduh, rencana yang sepertinya membuat dia celaka. Padahal Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk membawa masa depan kepadamu. Rencana Tuhan itu seperti kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam.
Bahkan supaya engkau mendapatkannya, engkau harus jual semua milikmu. Seperti mutiara yang berharga, engkau untuk mendapatkannya, engkau harus jual semua milikmu. Saudaraku, seorang muda kaya datang kepada Yesus. Dia berkata, "Guru, aku ingin mendapatkan hidup yang kekal." Ya, lakukan hukum Taurat. Sudah. Sekarang jual hartamu, berikan pada orang miskin, lalu ikut aku, supaya engkau sempurna. Dan kita tahu memang orang muda ini salah mengerti. Salah mengerti, dia pikir hartanya dia jauh lebih besar daripada kerajaan Allah. Sebenarnya Yesus bukan sedang bercanda, dia mau mengatakan sebenarnya bahwa harta kerajaan Allah itu, rencana Allah itu adalah rencana yang terbaik dari semuanya. Itu adalah harta yang luar biasa, supaya engkau memperolehnya bahkan kau harus menjual semua yang kau miliki. Mari Bapak Ibu, temukanlah rencana-rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau melihat keuanganmu, carilah kerajaan Allah di sana, di keuanganmu, di pekerjaanmu, di rumah tanggamu, bagi anak-anakmu. Selama engkau tidak melihat rencana Allah dan membawanya, menyesuaikannya dengan rencana-rencanamu, kau akan lihat selalu ada masalah. Mengapa ada masalah? Di ekonomi, di rumah tangga, di sosial, di apapun. Karena orang itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Dia tidak menyesuaikan rencananya dengan rencana Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, temukanlah rencana Allah, pekerjaan yang baik itu. Nah yang kedua saudaraku, Allah mau kita melakukan tadi pekerjaan yang baik. Yang kedua adalah melakukan. Lakukan langkah awal untuk mengerjakannya. Karena memang kadang pekerjaan Allah itu, rencana Allah itu sesuatu yang susah sekali saudaraku, gelap. Dalam arti kayaknya waduh, bagaimana ini gitu. Karena memang itu bertentangan dengan kedagingan kita. Jadi selalu ada masalah di sana. Tetapi firman Tuhan berkata, berjalanlah, lakukanlah. Setiap kali Tuhan berbicara, saudaraku, kadang gak masuk akal saudaraku ya. Di bidang keuangan, di bidang mengampuni, di bidang apa saja saudaraku, rencana Allah itu kadang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita disuruh berdoa kepada musuh kita, kepada orang yang membenci kita, kita berdoa mengasihi dia. Bagaimana mungkin kita diperintahkan memberikan pipi kanan ketika pipi kiri ketika dia menampar kita dengan pipi kanan kita. Kita ditamparnya. Tapi Tuhan berkata berikan juga pipi kirimu. Bagaimana mungkin? Tetapi saya mau kasih tahu saudaraku, ketika engkau melangkah melakukannya, sesuatu terjadi. Mukjizat Tuhan terjadi. Karena firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ternyata saudaraku, terang bagi kakiku itu adalah setiap melangkah. Bukan terang langsung terang sekali saudaraku. Rencana Tuhan itu tahap demi tahap. Itu yang membuat perjalanan orang Israel jadi terpaksa 40 tahun. Kalau seandainya Tuhan langsung kasih tahu tanah Kanaan di sana, mereka beberapa hari langsung selesai sampai saudaraku. Tetapi Tuhan tidak begitu. Tuhan rencananya tahap demi tahap. Dibutuhkan saudaraku satu keyakinan yang penuh. Karena Tuhan ingin membuat anak-anaknya orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang sulit sekali saudaraku kalau melakukan pekerjaan atau masuk ke dalam rencana Tuhan itu. Tetapi
percayalah, disitulah kebenaran firman Tuhan akan nyata. Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan itu, mukjizatnya terjadi. Masih ingat bagaimana Yesus mengadakan mukjizat 5 roti, 2 ikan, menghidupi 5.000 laki-laki. Murid-murid itu berkata, enggak mungkin. Enggak mungkin, tetapi Tuhan berencana untuk mereka melihat mukjizat yang luar biasa. Kamu yang harus beri mereka makan. Murid-murid itu sampai berkata, bagaimana mungkin 200 dinar tidak cukup, walaupun potongannya kecil-kecil. Tidak bisa menghidupi mereka, mengasih makan mereka ini. Tetapi Yesus berkata, oh tidak, bisa. Engkau yang mencukupinya. Engkau yang harus menyediakan makanan untuk mereka. Kadang rencana-rencana Allah memang tidak masuk akal. Tetapi Alkitab menjadi garansi bagi kita. Firman-Nya menjadi garansi. Setiap orang yang melakukan firman-Nya, saudaraku, setiap orang yang masuk ke dalam rencananya akan melihat masa depan yang penuh harapan. Dan itu jauh lebih baik daripada rencana-rencana kita. Karena seperti langit dari bumi, begitu tingginya itu, jauhnya luar biasa, saudaraku. Oleh karena itu, tahap pertama tadi untuk hidup di dalam rencana Tuhan adalah mengetahui rencananya. Yang kedua adalah membuat langkah pertama, tinggallah di dalam rencana Tuhan itu. Meskipun sepertinya tidak masuk akal. Iya. Coba saudaraku, bagaimana mungkin masuk akal gitu kira-kira. Orang kaya ini, dia datang pada Yesus. Yesus berkata pada dia, kalau engkau mau ikut aku, mau sempurna, jual hartamu, berikan pada orang miskin. Iya. Dijual harta semuanya, ikut Yesus. Sepertinya, waduh, gimana ya? Iya, dia lupa bahwa Tuhan memiliki segala sesuatunya. Apa susahnya buat Tuhan, ya kan? Saudaraku, ingat peristiwa Ayub. Ayub akhirnya diuji, diambil semua yang dia miliki, tetapi akhirnya Tuhan mengembalikannya 2 kali lipat. 2 kali lipat, saudaraku. Semua yang dimilikinya dikembalikan. Luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pahamilah kehidupan kita ini, pahamilah pertama tadi adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, bukan rencana kita, supaya kita tidak punya masalah, saudaraku. Supaya kita tidak terus saja tinggal di dalam masalah, tapi cocokkan diri kita kepada rencana Tuhan. Apa itu? Temukan, saudaraku. Di dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu, studimu, anak-anakmu, dalam keuanganmu, dalam apapun, engkau harus cari kehendak Allah di sana. Temukan rencana-rencana Allah di sana. Yakinkan dirimu bahwa di dalam rencana Allah adalah yang terbaik, yang luar biasa. Bahkan kau harus mencarinya seperti mencari harta yang terpendam. Rencana Allah itu adalah mutiara yang sangat berharga. Dan yang kedua, percayailah dan mulailah melakukannya. Mulailah mengerjakan rencana Allah itu. Mulailah tinggal di sana. Dan yang ketiga adalah, dia katakan ayatnya tadi, kita dibuat, diciptakan untuk pekerjaan Allah. Ia mau, terakhirnya ini, ia mau kita hidup di dalamnya. Ia mau kau hidup di dalamnya. Dalam terjemahan yang lain, Tuhan mau engkau ada di sana terus menerus menjadi satu kehidupan. Rencana Allah itu menjadi satu otomatis. Ketika engkau menghadapi segala sesuatu yang langsung teringat, oh ini rencana Tuhan, ini rencana Tuhan. Kehidupanmu selalu menggenapi rencananya. Engkau akan bisa berkata kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu,
bahwa makananku ialah mengerjakan pekerjaan yang Bapa sampaikan, yang apa Tuhan perintahkan. Menjadi suatu habit, rencana Allah itu tidak lagi berat. Wow, sudah punya pengalaman. Itu menjadi satu kehidupan. Jadi poin ketiga adalah menjadikannya sebagai kehidupan. Bertekun terus, menjadi satu habit, saudaraku. Kita bisa berkata apapun yang aku perbuat untuk Tuhan. Aku perbuat untuk segenap hatiku. Bukan untuk diriku, tetapi untuk Tuhan. Wow, itu luar biasa, saudaraku. Dan kalau kita ada di sana, engkau akan menjadi anak-anak Tuhan yang menggenapi rencana Tuhan. Menggenapi firman-Nya. Saya percaya, saudaraku, engkau akan menemukan satu kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena engkau sesuai dengan penciptaanmu. Karena engkau sesuai dengan apa yang Tuhan buat. Akan menjadi pas. Hidupmu akan luar biasa. Kenapa? Karena sesuai rencana Tuhan dengan rencanamu Tuhan. Mari saudaraku, saya berdoa agar setiap kita betul-betul memahami rencana Tuhan. Memahaminya rencana Tuhan dan mencocokkan rencanamu menjadi seperti rencana Tuhan itu. Sehingga engkau akan tidak lagi tidak lagi menghidupi masalah. Bagaimana caranya? Tadi yang pertama adalah temukanlah rencana-rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan sering berdoa, Tuhan saya mau begini. Tetapi coba saudaraku, ketika engkau menghadapi masalah, engkau tidak berkata, Tuhan buang masalah ini dari hidupku. Tetapi engkau berkata, Tuhan apa yang kau mau lakukan melalui masalah ini. Tuhan ajari aku. Tuhan tolong aku. Sering-seringlah bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan? Apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidupmu, saudaraku? Sering-sering. Dan yang kedua, belajarlah percaya. Belajarlah menyerahkannya kepada Tuhan. Belajarlah, saudaraku, mempercayainya, melakukan firman Tuhan itu. Tinggallah di sana, meskipun mungkin tidak masuk akal. Ya, di bidang keuangan ada janda di Sarfat. Tuhan merencanakan supaya memberkati dia, tetapi jalannya adalah memberi makan Nabi Elia. Dan apa yang terjadi itu tidak gampang, saudaraku. Waktu dikatakan berilah dia, buatkanlah sepotong roti. Lalu dia berkata, enggak mungkin karena kalau saya gunakan ini, tepung yang ada ini, minyak ini, tinggal sekali lagi. Kalau saya kasih kamu, kami enggak makan lagi. Lalu kami akan mati. Oke, buatlah terlebih dahulu kepadaku. Tetapi saudaraku, puji Tuhan, dia berjalan melangkah. Dan apa yang terjadi, Allah memelihara hidupnya. Allah memelihara hidupnya. Jadi lakukanlah langkah pertama, mempercayainya. Dan yang ketiga, teruslah percaya. Apakah janda di Sarfat ini langsung selesai masalahnya? Enggak, anaknya mati. Dia marah-marah sekali. Tetapi Tuhan menunjukkan mukjizatnya, anaknya hidup. Saya merasakan, saudaraku, bahwa masalah, ya, kadang Tuhan izinkan karena kita tidak match supaya kita bisa kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, jadi ada 3 poinnya, temukan rencananya, mulailah melakukan, ambil langkah pertama. Lalu yang kedua adalah hidupi, jadilah habit mengerjakan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.